Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf SMK Negeri 1 Lampung. Terima kasih atas kehadirannya mengenai kegiatan saya yang menyosialisasikan atau memaparkan kegiatan saya yang akan saya lakukan di SMK Negeri 1 Lampung. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan kegiatan aktualisasi, di mana setelah kegiatan saya selama kurang lebih 18 hari bekerja di BPSDM Provinsi Lampung yang berdasar menggunakan pakaian yang putih hitam setiap hari ya karena kami masih terikat dengan BPSDM kegiatan langsung ini. Baik Bapak Ibu, selama kegiatan di sana kami diminta untuk menyelesaikan tugas akhir, di mana kami diminta untuk mencari isu-isu ataupun permasalahan yang terjadi, khususnya bagi saya sebagai guru, tentunya isu yang terjadi pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Dari penerapan mencari isu tersebut, saya mengambil judul yaitu penerapan metode group investigation untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya pada kelas 12 AKL 1 SMK Negeri 1 Lampung. Bapak Ibu, ini kemarin saya kabarkan visi misi sekolah kita, di mana pembuatan aktualisasi ini kami diminta untuk berpedoman dengan visi misi yang ada di tempat kerja masing-masing. Kemudian dari kegiatan kami, khususnya yang guru, pedoman kami adalah di tugas dan fungsi guru yang terdapat di peraturan, di mana tugas dan fungsi guru adalah membimbing dan melatih strategi, kemudian dari sini merancang pembelajaran atau pembimbingan, latihan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil belajar, membimbing dan melatih strategi dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Latar belakang pembuatan judul ini saya berpatokan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu fungsi ASN, di mana fungsi ASN ada 3 sebagai pembuat aturan, kemudian pelaksana dan kemudian pemerintah dan pemersatu bangsa. Kemudian pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 tentang guru yang saya tampilkan di slide sebelumnya, kemudian kami menemukan permasalahan pada kegiatan belajar mengajar. Dari kegiatan belajar mengajar, mungkin Bapak Ibu guru juga menemukan permasalahan yang sama dengan saya, yaitu khususnya yang guru bahasa Inggris mungkin ilmunya kurangnya membiasakan dengan bahasa Inggris. Ini sering terjadi ketika kita ngajar bahasa Inggris, pasti kita ngajarnya pakai bahasa Indonesia. Karena kalau kita ngomong bahasa Inggris, anak-anak bilang ngomong apa, pasti ngomong seperti itu. Jadi kurangnya pembiasaan kalau kita ngomong bahasa Inggris masih susah untuk diterapkan di kegiatan KPM. Kemudian ada kurangnya motivasi belajar siswa. Udah melihat pelajaran bahasa Inggris susah, dan makin hilang motivasi siswa itu di belajar bahasa Inggris. Kemudian dari hal ini juga ditemukan rendahnya hasil belajar siswa. Kita jarang sekali menemukan siswa itu tuntas di kegiatan belajar mengajar. Ini salah satu acuan saya kenapa saya mengambil judul meningkatkan tentang hasil belajar tersebut. Jadi saya ambil berdasarkan analisis AKPL yang saya konsultasikan dengan mentor atau bapak kepala sekolah. Di sini dari 3 isu yang saya dapatkan, rendahnya hasil belajar, kemudian kurangnya pembiasaan, kemudian kurangnya motivasi belajar, semua memenuhi syarat untuk dipecahkan. Karena semua memenuhi syarat dan dalam waktu 1 bulan pun nggak mungkin saya menyelesaikan semua isu ini, maka dilakukanlah analisis isu dengan metode lain, dengan cara lain, yaitu USG. USG itu urgency, seriousness, dan growth, di mana seberapa pentingnya, seberapa seriusnya masalah itu dan apa dampaknya ketika masalah itu tidak diselesaikan. Dari analisis ini yang dilaksanakan saya dengan bapak kepala sekolah,
ditemukannya bahwa rendahnya hasil belajar siswa ini menjadi prioritas penelitian saya. Jadi yang kedua dan ketiga masih belum menjadi prioritas, tapi semua sama pentingnya. Karena yang menjadi prioritas adalah yang rendahnya, jadi saya ambil yang rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian sesuai judul yang saya sampaikan tadi, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris, tentu perlu penerapan tersebut. Saya menggunakan penerapan metode group investigation, di mana dalam penggunaan metode ini saya meminta anak-anak berkelompok 3-5 orang tiap kelompoknya untuk memahami materi yang ada yang akan saya sampaikan. Jadi mereka saya beri materi secara kelompok mereka untuk menemukan isi dari materi itu, apa sih materi yang sedang mereka pelajari, didiskusikan dalam kelompok. Kemudian di dalam kelompok itu nanti setelah mereka saling paham, nanti saya minta untuk membuat contoh dari materi tersebut dan dipresentasikan ke depan. Nanti di tahap akhir saya evaluasi hasil presentasi mereka, saya beri masukan juga. Saya sebagai fasilitator mengacu pada 813, guru sebagai fasilitator, saya sebagai fasilitator mereka. Setelah mereka mempelajari, jika ada kurangnya saya akan menambahkan ataupun lain sebagainya. Jadi nanti ada yang saya tambahkan ketika mereka kurang dalam pemahamannya. Kemudian menggunakan next. Nah, dalam kegiatan ini seperti yang saya laksanakan hari ini, yaitu melaksanakan persiapan kegiatan, di mana saya menginformasikan pada guru yang lagi dalam situasi. Tujuan saya menginformasikan ini supaya rekan-rekan guru dan staf di sini tahu kegiatan kami selama 1 bulan ini ngapain aja, kegiatannya di kelas itu ngapain aja. Mungkin Bapak Ibu dan staf di sini mungkin bakal kami repotkan juga, minta pertolongan untuk bantuan ketika kami memerlukan jamnya, ketika si anak ini perlu ada tambahan informasi ataupun tambahan kegiatan atau yang lain sebagainya, atau ke Bapak Ibu yang khususnya bahasa Inggris, mungkin saya minta masukan untuk kegiatan yang akan saya laksanakan atau yang telah saya laksanakan, seperti itu. Kemudian konsultasi kepada mentor setelah kegiatan seperti ini, lalu setiap kegiatan ada konsultasi pada mentor atau bapak kepala sekolah sebagai mentor kami. Kemudian dalam kegiatan kami tidak seperti kegiatan penyusunan RPP yang biasanya, kami di sini dituntut untuk memasukkan 5 seperti itu. Kegiatan ketiga melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini isinya tentang pembelajaran yang akan saya lakukan dengan metode yang saya terapkan, yaitu group investigation di dalam kelas. Kemudian untuk evaluasi setelah melaksanakan kegiatan, tentunya perlu evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh.